Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tugas micro teaching. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Widya Rahman Fadilizan dengan NIM C263. Hari ini judulnya adalah fekunditas dan diameter telur. Bahasan utama pada praktikum reproduksi 2 adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan membijah. Disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Fekunditas total adalah fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, ikan lemuru bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas gonad. Selain itu, pengaruh angin muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan karena fekunditas suatu stok tidak hanya tergantung pada individu tetapi juga waktu ikan matang, gonad, serta periode dan frekuensi pemijahan. Fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan, sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat, maka hubungan fekunditas dengan berat ovari harus diteliti selama beberapa tahun. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Alat dan bahan praktikum kemarin adalah mikroskop untuk fungsinya melihat diameter telur, timbangan digital untuk mengukur bobot biota uji, kain lap atau tisu membersihkan biota uji dan meja praktikum, kamera digital untuk mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum, cawan Petri sebagai wadah organ yang akan diamati, kertas label dan spidol permanen memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lainnya. Botol sampel untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati. Trash bag, tempat sampah setelah selesai analisis. Alat bedah melakukan pembedahan dan pengambilan organ dalam ikan. Formalin 10% atau alkohol teknis 96%. Pengawet bagian contoh yang akan diamati. Ikan segar untuk spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah. Kaca preparat untuk melihat diameter telur di mikroskop. Gelas ukur untuk melakukan pengenceran. Selanjutnya ke prosedur kerja. Prosedur kerjanya itu yang pertama kita mengambil gonad betina yang sudah matang. Habis itu kita potong menjadi 3 bagian, anterior, posterior, sama middle. Habis itu kita burai yang 3 bagian itu di cawan Petri dengan aquades. Setelah itu diambil dengan pipet, taruh di kaca preparat untuk dilihat di mikroskop. Saat di mikroskop kita ukur ukuran telur ikan. Habis itu kita catat sampai 50 telur ikan. Habis itu selanjutnya ya ke bagian yang selanjutnya, posterior, middle, sama posterior. Kalau sudah beres-beres, rapi-rapi, cuci barang-barang yang kotor. Habis itu kumpulin seatnya. Oke. Praktikum kemarin seru banget. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.